Selamat pagi anak-anak, shalom. Semua sehat bukan? Semua sudah siap belajar? Ya, kita bersyukur hari ini diberi lagi kesempatan hidup dan kesempatan untuk lanjut pelajaran kita. Mari kita berdoa mengawali kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih beri untuk hidup ini, untuk kesempatan kembali belajar. Tolonglah anak-anak kami di rumah sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri mengikuti pelajaran dengan baik. Jauhkan segala rasa bosan, rasa malas, rasa jenuh, dan biarlah boleh mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, boleh memahami bahkan kebenaran ini mereka mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan hari Jumat lalu anak-anak, Ibu suruh baca materi kita tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Semua sudah baca kan? Kita akan lihat apa arti atau pengertian daripada kata kejadianku dahsyat dan ajaib itu. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Tetapi Tuhan menciptakan setiap orang atau menciptakan manusia itu dengan sangat hebat dan sangat menakjubkan. Artinya, kita tidak bisa jangkau, kita tidak bisa pahami secara pikiran kita manusia bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu di dalam rahim seorang ibu. Bagaimana cara Allah yang sangat ajaib membentuk bayi-bayi di dalam rahim seorang ibunya atau di dalam kandungannya. Kalau kita belajari di pelajaran IPA, sebelum terbentuk jadi bayi itu disebut dengan sigot, baru janin. Setelah anggota tubuhnya lengkap itu disebut bayi. Nah, bayi yang sudah terbentuk itu dengan anggota tubuhnya yang lengkap, Tuhan memberikan pertumbuhan, memberikan kesehatan sehingga bayi itu bertumbuh sampai genap waktunya, lahir dengan kuasa dan pertolongan Tuhan juga. Bukan karena kuasa para dokter atau para medis, para bidan, tetapi oleh karena kuasa Tuhan semata-mata. Nah, itu kejadian kita manusia yang dahsyat dan ajaib. Artinya tidak bisa terpahami, terpikirkan oleh kita manusia. Nah, di Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 itu, Raja Daud menggambarkan keajaiban Allah yang menciptakan manusia sehingga dia menuliskannya di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 itu, ya. Raja Daud menggambarkan begitu hebatnya Allah menciptakan manusia sehingga kita bisa ada seperti sekarang ini. Raja Daud mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui bagaimana Allah membentuk seseorang dalam rahim ibunya. Tadi sudah Ibu jelaskan seperti itu, ya. Tangan Tuhan yang ajaib itu membentuk, membangun, merancang dan memberikan kehidupan baru sehingga janin bertumbuh sampai lahir pada waktunya. Dan Allah sendiri dengan tangannya membentuk tulang-tulang, kaki, tangan, kepala, badan, bahkan semua anggota tubuh sehingga komplit atau sempurna. Juga oleh tangan Tuhan yang ajaib menempatkan setiap anggota tubuh tepat pada tempatnya sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada yang salah. Oleh tangan Tuhan yang ajaib menempatkan tangan, menempatkan kepala, menempatkan kaki, mata, dan semuanya. Tuhan tidak salah, ya. Seandainya tangan kita mungkin ke atas di kepala, mungkin kita bisa hanya menjangkau yang di atas saja, tidak bisa menjangkau yang di bawah. Seandainya Tuhan menempatkan kaki kita di atas, tangan kita di bawah, bagaimana cara kita berjalan? Ya, kita jungkir balik dong. Seandainya Tuhan membuat mata kita di belakang, jadi kita hanya melihat apa yang di belakang, di samping kiri kanan, di depan ini tidak bisa. Seandainya Tuhan tidak membuat mata kita di depan, mungkin ke atas, ya, masuk angin, masuk air. Telinga kita seandainya ke atas,
ya semuanya. Pokoknya Tuhan sudah mengatur tepat pada waktunya, ya. Dan Tuhan juga mengatur sistem dalam tubuh kita sehingga semuanya berjalan dengan baik. Saraf kita, peredaran darah kita, pencernaan kita kalau kita makan sampai kita bisa buang air kecil, buang air besar, semua diatur oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah pengatur sempurna. Nah, Tuhan mengatur di leher kita ini sehingga walaupun mata kita ke depan, tapi Tuhan membuat leher kita ini bisa bergerak elastis, bisa menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan ke belakang, bisa menengadah ke atas, bisa melihat ke bawah. Seandainya leher kita ini dibuat jadi tegang atau jadi mengeras, tidak bisa menoleh ke kiri, ke kanan, ya hanya kita melotot ke depan begini, tidak bisa melihat ke kanan, ke kiri. Kalau ada orang dari belakang bicara, kita tidak bisa menoleh ke belakang. Itu keajaiban Tuhan yang menciptakan tubuh kita manusia, menciptakan manusia dengan anggota tubuh yang begitu lengkap. Jadi karena Tuhan Maha Tahu, jadi Tuhan sudah mengatur semuanya seperti itu untuk kelangsungan hidup kita manusia. Ya. Sebab itu kita perlu bersyukur atas kelahiran kita. Raja Daud sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia paham bahwa Allah berkuasa atas peristiwa kejadian dan kelahirannya. Itu dia tuliskan di Mazmur 139 ayat 14. Orang tua pun, ayah dan ibu, pasti sangat bersuka cita saat seorang anaknya lahir. Ya, baru tahu aja ibu hamil, ya keluarga sudah senang, bapak sudah senang. Apalagi kalau sudah lahir, sukacitanya, bahagianya begitu besar. Makanya banyak orang yang buat acara makan-makan, undang teman atau keluarga untuk sama-sama berbahagia karena kelahiran seorang anak. Nah, kita pun harus bersyukur untuk diri kita yang sudah Tuhan izinkan lahir dan hidup sampai pada hari ini. Kalian sudah kelas 4? Ya, mungkin kalau berulang tahun, berpesta, bagi-bagi kado, terima uang atau hadiah dari orang tua. Tetapi kalian lebih dari itu harus bersyukur kepada Tuhan, ya, atas kejadian kita, atas izin Tuhan kita boleh hadir. Kalian boleh hadir, lahir sampai hari ini, bertumbuh sehat, sudah menjadi anak yang cerdas. Nah, bagaimana cara kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri hari ini? Ya. Yang pertama, kita harus menghargai tubuh kita, yaitu menjaga merawat tubuh yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana menghargai tubuh atau merawat tubuh? Pertama, tentu makan makanan yang bergizi kan, berolahraga, istirahat yang cukup, yang teratur, dan jauhkan dirimu dari hal-hal yang akan merusak tubuh, termasuk minuman-minuman beralkohol, merusak tubuh dengan segala macam tempelan atau menggores-gores, dan lain sebagainya. Ibu ingatkan, biasa ada yang pasang-pasangin kantong. Tolong dihindari itu karena itu merusak kulit dan akan menyerap masuk ke darah, ya, atau dicoret-coret, itu tidak baik. Itu contoh-contoh menghargai tubuh atau merawat tubuh. Yang kedua, cara bersyukur yaitu mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik, ya, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan tentunya yang berguna bagi sesama. Itulah cara bersyukur atas kehadiran atau kelahiran kita ke dunia ini. Ya. Sekian untuk hari ini. Silakan baca lagi materinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh hadir di dunia. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk bersyukur dengan mengisi kehidupan kami akan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak-anak kami untuk belajar selanjutnya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.